Presiden Joko Widodo dalam keterangan terkini PPKM Darurat mengatakan bahwa kebijakan PPKM Darurat mampu menurunkan tambahan kasus dan mobilitas warga. Presiden menyebutkan sejumlah data menunjang hal ini. Bila tren penurunan berlanjut, pada 26 Juli nanti beberapa jenis usaha diizinkan beroperasi kembali. Dalam keterangan pers virtualnya di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Jokowi menyebutkan data menunjukkan bahwa penambahan kasus dan ketersediaan bed di RS mengalami penurunan. Pihaknya selalu memantau dan memahami dinamika di lapangan, serta mendengar suara-suara masyarakat yang terdampak dari PPKM. Ia mengatakan dalam pembukaan secara bertahap pada 26 Juli, ada beberapa usaha yang diizinkan beroperasi dengan waktu yang ditentukan. Jokowi menyebut pasar tradisional yang menjual kebutuhan sehari-hari diizinkan buka sampai pukul 20.00 dengan kapasitas pengunjung 50%. Pasar tradisional yang menjual kebutuhan pokok sehari-hari diizinkan dibuka sampai pukul 20 dengan kapasitas pengunjung 50%. Pasar tradisional selain yang menjual kebutuhan pokok sehari-hari diizinkan dibuka sampai dengan pukul 15 dengan kapasitas maksimal 50%. Tentu saja dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat yang pengaturannya akan ditetapkan oleh pemerintah daerah. Pedagang kaki lima, toko kelontong, agen atau outlet voucher, pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan usaha kecil lainnya yang sejenis diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat sampai dengan pukul 21 yang pengaturannya teknisnya akan diatur oleh pemerintah daerah. Warung makan, pedagang kaki lima, lapak jajanan, dan sejenisnya yang memiliki tempat usaha di ruang terbuka diizinkan buka dengan protokol kesehatan dengan ketat sampai pukul 21 dan maksimum waktu makan untuk setiap pengunjung 30 menit. Sedangkan kegiatan lain pada sektor esensial dan kritikal, baik di pemerintahan maupun swasta serta aturan pelaku perjalanan, akan diterangkan secara terpisah. Presiden minta semua pihak bekerja sama untuk melaksanakan PPKM ini, dengan harapan agar kasus segera turun dan tekanan kepada rumah sakit juga menurun. Semua pihak juga harus meningkatkan kedisiplinan dalam menerapkan protokol kesehatan. Diah Dewi, Bali Pos melaporkan.